Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini correct usage dan need. Di bawah ini contoh soal yang memuat materi tersebut akan kita kerjakan selepas penyampaian materi. Correct usage merupakan materi yang berisi tentang penggunaan secara tepat beberapa ekspresi dalam bahasa Inggris. Ada sekitar 4 materi yang akan dibahas pada correct usage. Yang pertama, pemakaian kata kerja make and do. Yang kedua, pemakaian like, unlike, alike. Yang ketiga, pemakaian another, other, others, the other, the others. Yang keempat, pemakaian to, so, such, dan enough. Bahasan pertama, pemakaian kata kerja make dan do. Kata make dan do merupakan dua kata kerja yang sering dipasangkan dengan kata-kata lain sebagai ekspresi umum yang digunakan dalam bahasa Inggris, yang mana sebuah ekspresi yang menggunakan kata make nantinya akan bersifat merancang, menciptakan, dan memproduksi, dan ketika ekspresi yang di dalamnya menggunakan kata kerja do nantinya akan bersifat mengerjakan, melengkapi, atau memenuhi. Dua tabel di bawah ini berisi ekspresi umum, baik yang menggunakan make atau menggunakan do. Dalam tabel make bisa dilihat, ada contoh make a plan, make an offer, make a decision. Dalam contoh kalimat bisa disimak, the president has made the right decision. Kemudian pada tabel do bisa disimak contohnya, do assignment, do a job, do business with, dan lain-lain. Contoh kalimat di bawahnya, the students are doing the assignment right now. Dalam soal TOEFL biasanya yang ditanyakan adalah kesesuaian kata yang mengikutinya. Apakah nantinya bersifat merancang, menciptakan, atau memproduksi, yang mana harus pakai make, ataukah nantinya bersifat mengerjakan, melengkapi, memenuhi, yang mana harus memakai kata kerja do. Kita coba mengerjakan exercise. I hope that you will be able to make atau do me a favor this afternoon. Sebagaimana kita tahu dalam materi, kata a favor atau sebuah kebaikan itu dalam bahasa Inggris kategorinya adalah dilakukan, bukan dibuat. Maka kata kerja yang tepat untuk mengawalinya adalah do, bukan make. Maka pilihan tepatnya do me a favor. Kemudian yang kedua masih di correct usage, yaitu pemakaian like, alike, unlike, dan dislike. Beberapa kata tersebut merupakan kata-kata yang mirip baik secara makna atau secara bentuk. Namun pada dasarnya mereka berbeda dalam kelas kata, juga dalam bagaimana cara penyusunannya. Kita lihat dalam tabel. Like yang pertama berbentuk adjektif, maknanya yang sama. Posisi dalam kalimat dia sebelum noun yang diterangkan. Masih dalam bentuk adjektif, bawahnya ada alike, artinya sama. Posisi dalam kalimat dia setelah linking verb, tidak diikuti noun yang diterangkan. Contoh di bawahnya like. Tom and John work in a like manner. Tom dan John bekerja pada tambang yang sama. Sekali lagi kata like, adjektif, artinya yang sama. Posisinya sebelum noun yang diterangkan. Kemudian contoh yang kedua, alike, artinya sama. Tom and John are alike. Tom dan John adalah sama atau mirip. Sekali lagi, alike artinya sama, yang mana posisinya setelah linking verb. Kemudian yang kedua, like yang berbentuk preposition, yang mana artinya adalah sama seperti. Posisinya sebelum noun atau pronoun, atau boleh setelah linking verb, atau di awal kalimat. Ada juga bawahnya preposition unlike, artinya tidak sama seperti, ini dalam bentuk negatif.
posisinya sama. Contoh kita lihat, John is like Tom. Artinya John sama seperti Tom. Yang kedua, John is unlike Tom. Artinya John tidak sama seperti Tom. Like preposition dan like adjective mempunyai posisi yang sama dalam kalimat, namun secara makna berbeda. Like adjective maknanya yang sama, like preposition maknanya sama seperti. Kemudian yang ketiga ada like dalam bentuk verb yang maknanya suka. Ada juga dislike yang maknanya tidak suka. Ini dalam bentuk negatif. Posisinya dia setelah subjek. Kita lihat contoh. John likes cycling. John suka bersepeda. Contoh kedua, John dislikes watching drama. John tidak suka melihat drama. Di bawah ini adalah exercise di mana kita dituntut untuk menentukan bentuk like yang tepat, baik itu adjective, preposition, ataukah verb. Nomor 1. The two routes you have chosen for the trip are. Dua jalan yang sudah kamu pilih untuk perjalanan adalah. Nah, untuk menjawabnya, kita tahu secara makna yang paling tepat adalah kata sama, yang mana miliknya adjective, yaitu alike. Kemudian yang kedua, the science book this semester are bla 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 the books used last semester. Buku IPA semester ini adalah buku titik-titik yang digunakan semester lalu. Nah, titik-titik itu secara tepat makna harusnya adalah sama seperti, yaitu dalam bentuk preposition. Jadinya, buku IPA semester ini sama seperti buku yang digunakan semester lalu. Sekarang kita lanjut di pemakaian another, other, others, the other, dan the others. Yang kesemuanya bermakna yang lainnya. Yang pertama, jenisnya digunakan untuk menerangkan benda yang belum jelas atau indefinite. Yang kedua, digunakan untuk menerangkan benda yang sudah jelas atau definite noun. Dilihat dari bentuk ada dua, ada adjective dan pronoun. Kita lihat perbedaannya. Untuk adjective yang indefinite, ada another sama other. Kita lihat posisinya ada di sebelum noun yang diterangkan. Contoh, I need another book. Untuk benda singular, I need other books untuk benda plural. Sementara kita lihat yang pronoun. Karena pronoun itu kata ganti, maka posisinya boleh sebagai subjek atau sebagai objek kalimat setelah verb. Contoh yang di tabel adalah sebagai objek kalimat. I need another. Saya butuh yang lainnya. Kemudian yang plural, I need others. Berikutnya untuk menerangkan definite noun, ada adjektif dan pronoun yang mereka berawalan the. Contoh sama dengan yang di atas, hanya yang membedakan adalah awalannya. Ada catatan di bawahnya yang perlu diingat. Jika sebagai adjektif, pastikan selalu diikuti noun dan tanpa akhiran s pada adjektif tersebut. Latihan soal, identifikasi kata yang salah dan betulkan. You should pack the other's pair of shoes in case that pair gets soaked. Di situ kita lihat the others diikuti pair yang mana adalah noun. Sebagaimana pada penjelasan materi tadi, ketika berposisi sebagai adjektif, maka tidak boleh berakhiran s. Oleh karena itu kita harus buang akhiran s menjadi the other pair. Berikutnya pemakaian to, so, such, dan enough. Kita awali so, yang maknanya adalah sungguh atau begitu. Kata yang mengikuti adalah bisa adjektif, adverb, atau adjektif plus noun. Kita lihat contoh sebelah kanan, it's so hot. So diikuti adjektif, kemudian he plays the piano so well. So diikuti adverb, kemudian there are so many people here. So diikuti noun. Berikutnya such, yang mana artinya adalah sungguh. Kata yang mengikuti artikel a atau an, kemudian adjektif, kemudian plus noun. Contoh sebelah kanan, that's such a pretty dress.
Itu adalah pakaian yang sangat bagus. Berikutnya to, yang mana artinya adalah terlalu. Kata yang biasa mengikuti adalah adjective atau adverb. Kita lihat contoh sebelah kanan. My trousers are too small. Celanaku terlalu kecil. To diikuti adjective. Kemudian yang kedua, James speaks too quietly. To diikuti adverb. Yang berikutnya enough, maknanya cukup, yang mana bisa berposisi setelah adjective atau di depan noun. Contoh sebelah kanan, this bus is not big enough to take us. Big merupakan kata sifat, oleh karena itu harus diletakkan sebelum enough. Yang kedua, James now has enough money to buy a new car. Money merupakan kata benda, maka dari itu harus diletakkan setelah enough. Berikutnya problem with need. Dalam bahasa Indonesia, kata need adalah membutuhkan. Ketika dalam bahasa Inggris, kata membutuhkan ada dua struktur kata yang boleh dipakai. Yang pertama need, kata kerja. Yang kedua in need of, preposition phrase. Tentunya cara penyusunan kalimatnya menggunakan struktur masing-masing. Sebagaimana pada tabel berikut ini. Mulai nomor 1 dari need yang berbentuk kata kerja. Kata kerja need jika subjeknya adalah subjek bernyawa, maka kata kerja setelahnya harus dalam bentuk to infinitive. Kemudian untuk subjek yang tidak bernyawa, maka kata kerja setelahnya adalah verb ing atau to be verb 3. Contoh subjek yang bernyawa, kita lihat sebelah kanan. John and his brother need to paint the house. Setelah need diikuti to paint merupakan to infinitive karena subjeknya John and his brother merupakan subjek bernyawa. Contoh berikutnya, the grass needs cutting atau to be cut juga boleh. Setelah needs diikuti cutting, verb ing sama to be verb 3 karena subjeknya tadi adalah tidak bernyawa, the grass. Kemudian nomor 2, in need of, yang mana dalam bentuk prepositional phrase. Secara makna bisa diartikan sedang perlu. Untuk struktur kalimat bisa dilihat setelah subjek, diikuti to be, kemudian in need of, kemudian noun. Contoh, Jill is in need of money. Baiklah, sekarang waktunya kita mencoba pemahaman materi dengan mengerjakan soal pretest yang ada di atas. Soal nomor 1 bisa dilihat ada kata such. Kemudian di pilihan jawaban ada beberapa noun phrase yang mana kita diminta untuk memilih satu noun phrase yang tepat sesuai dengan materi yang kita sudah pelajari. Kita ingat pada materi such tadi bahwasanya susunannya adalah such, artikel, kemudian adjective, kemudian yang terakhir noun. Dapat dilihat pada pilihan jawaban yang paling tepat dengan susunan itu adalah D. A finely tuned instrument. Instrumen merupakan noun yang harus diposisikan di bagian akhir frase. Soal nomor 2. It's too hot and my hair needs for cutting. Ada kata needs yang subjeknya adalah my hair sebagai benda tak bernyawa. Secara struktur harus diikuti verb ing. Kita lihat verb ing di situ hampir terlihat benar, namun karena ada for sehingga menjadikan strukturnya menjadi salah. Oleh karena itu pilihannya adalah D. Baiklah, selanjutnya silakan teman-teman mengerjakan soal pada post test yang ada di bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.